Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video reality show Mukenade. Ini vlog ke-20. Yang insya Allah vlog ini setiap Rabu saya upload keberjalanan online shop, ya bisnis online saya dari nol sampai sekarang. Ya sampai seterusnya insya Allah. Jadi jualannya fokus ke mukena. Sebenarnya sekarang nggak hanya jualan, tapi nge-affiliate juga. Nge-affiliate, aduh masih bapuk banget lah. Masih bapuk banget, masih jelek banget. Jualannya udah lumayan, walaupun masih rugi. Walaupun masih rugi. Oke, kita mulai aja vlog yang ke-20 ini. Buat yang baru gabung, saran saya napak tilas dulu ke belakang. Lihat mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik ya ikutin, yang jelek ya jangan diikutin. Simple, seperti itu aja. Oke, mau kena deh yang ke-20 ini. Yang saya mau bahas adalah saya siap tempur. Siap tempur di sini artinya gini, selama 20 pekan ke belakang tuh berarti sekitar 5 bulan. Saya tuh kan belajar mau kena tuh seperti apa sih. Mulai dari customer behavior-nya, produk knowledge-nya, apa ya, tes pasarnya, tes iklan dan seterusnya. Nah, sekarang per hari ini saya bikin video SKU-nya udah fix. SKU-nya udah fix yang untuk ditempurkan di Lebaran. Karena sebelumnya nanti saya akan cerita, sebelumnya yang nanti ada cerita. Yang jelas SKU-nya udah fix dan saya akan lancarkan niatnya ke 12 toko. Wah, saya akan hajar 12 toko. Niat saya kayak gitu. 12 toko Shopee. Dan tujuan saya si bisnis mukena ini cash flow-nya plus 50 juta. Nanti di akhir periode lebaran mungkin sekitar lebarannya Maret, berarti mungkin tengah tengah Maret lah, mungkin 20-an Maret lah sebelum libur ya. Sebelum libur mudah-mudahan cash flow saya plus 50 juta. Sekarang baru ngehajar di 5 tokoan, 5 atau 6 saya lupa. Eh Targetnya 12. Kenapa 12? Karena saya pakai big seller dan itu yang berbayarnya tuh yang berbayar paling murah ya, yang 450.000 per bulan itu 12 toko maksimum. Oke, SKU-nya fix dan saya ngejar 50 juta. Sekarang posisi keuangan saya nih. Posisi jurnal cash flow saya. Ini minus 6.500.000 teman-teman. Pekan lalu kalau nggak salah minus 70 ribuan apa ya. Karena udah beberapa ada yang cair. Dan saya rekonsil terakhir kemarin ini tanggal 20. Sekarang tanggal 21. Saya belum update lagi. Mungkin ya nambah dikit lah apa omset yang cair. Kalaupun semuanya cair pun saya tetap minus. Saya tetap minus. Cuman masih allowable buat saya. Masih ikhlas lah, karena saya seharinya sekitar ngebakar 60.000 rupiah. Selama 5 bulan ke belakang saya cuma rugi 6.500.000 rugi rupiah. Tapi benefit, oh jauh banget. Saya jadi tahu mukena dan tahu keyword-keywordnya, tahu brand-brandnya, tahu produksinya juga, melihat langsung juga. Oh banyak banget yang saya pelajari soal mukena ini. Oke, ini posisi keuangannya. Lalu, nah saya mau lanjutin ini nih yang SKU fix ini. Ceritanya kayak gini. Jadi di fase belajar saya 5 bulan ke belakang, saya kan scrap asal ya dari berbagai macam toko. Ada yang dengan izin, ada yang tanpa izin. Ya asal aja dulu lah. Saya juga masih bingung. Daripada nggak mulai-mulai, daripada kebanyakan apa ya, daripada berencana terlalu matang. Kalau saya lebih suka rencana tuh setengah matang aja, eksekusinya langsung hajar. Tapi kalau nunggu matang dulu, plannya mungkin nggak jalan-jalan. Jadinya saya scrap asal, beberapa toko, beberapa supplier sudah saya kantongi izin, beberapa tidak. Terus ketemu nih, mana yang tidak kejual, mana yang kejual. Yang kejual langsung saya stop. Yang saya stop ada masalahnya si suppliernya agak tidak kurang kooperatif. Terus memang produknya memang terlalu mahal atau terlalu murah, ya macam-macam lah. Yang jelas yang nggak kejual stop, dan yang kejual pun bermasalah juga. Bermasalahnya apa? Ready atau enggak? Karena kan saya nggak tahu stoknya kayak gimana. Tiap tiap supplier juga awal-awal saya coba itu saya nggak tahu dia tebal nggak stoknya, dia siap nggak sistemnya untuk nerima dropship. Jadi ready atau nggak ready, ternyata ada yang nggak ready, ada yang ready. Kalau yang nggak ready nggak aman, jadinya saya contreng ini, saya cross ini untuk yang ke fix per hari ini. Nah, ini juga menarik. Waktu itu ada yang komen kalau sepengalaman saya 5 bulan ke belakang jualan mukena, kalau ternyata nggak ready, saya minta si supplier tolong dong kirim yang mirip. Karena jujur aja saya juga susah membedakan antar mukena tuh bedanya apa sih? Oke, beda motif, oke. Beda motif. Tapi beda motif misalkan warnanya sama-sama pink. Misal ya, mohon maaf ya, saya kan nggak pakai mukena untuk sholat ya. Misalkan sama-sama warna pink, ada yang motif cherry, ada yang motif bunga misalkan. Saya rasa nggak akan komplain. Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada yang komplain. Belum ada yang komplain, ada satu apa ya? Ya katakanlah satu, nggak lebih dari satu saya rasa. Nggak lebih dari satu yang komplain ketika nggak ready, saya minta si supplier, tolong dong kirim yang mirip-mirip. Dan alhamdulillah
sejauh ini ya cukup aman. Terus ada yang komen, itu nggak sesuai akad Kang. Ya betul, setuju banget saya. Cuman sekarang masalahnya mana yang lebih mudarat sih. Jadi kalau saya nggak kirim, mungkin saya kena penalti. Saya lebih lebih rugi. Kalau saya kirim, mungkin si bundanya atau si kakaknya kan, si pembeli kan sebenarnya ada peluang untuk komplain ya. Dan sejauh ini nggak komplain, nggak ngasih bintang satu juga. Jadi eh, pilihannya itu kalau misalkan ternyata kosong kita cancel atau lobby. Kadang lobby nggak akan sempat di sistem Shopee sekarang yang dimana dikirim harus di hari yang sama. Kadang lobby nggak sempat. Jadi yang nggak berhasil di lobby atau nggak dibalas, langsung aja kirim yang mirip-mirip. Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada yang komplain, tapi memang betul itu menyalahi akad sebetulnya. Karena kan dia belinya produk A, cuma dikirim B. Cuman ya pandangan saya, kalau saya membatalkan mudaratnya lebih banyak daripada saya kirim. Dan lagian juga si customer kan punya punya ini ya, punya fasilitas untuk komplain. Ya kalau istilah kerennya itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu istilah istilah zaman now-nya ya. Tapi setuju itu memang menyalahi akad. Oke, ini saya di learning phase ini 5 bulan ke belakang. Jadi cari yang nggak kejual, yang kejual pun belum tentu ready, dan ketemulah yang ready terus. Oh, saya tahu nih. Produk ini winning di dia, winning di saya, dan ready terus. Sehingga saya mengerucut ke cukup lah, saya 2 supplier aja, saya nggak mau nambah supplier lagi. Ini dua-duanya saya juga kenal. Kenal, saya tahu apa, ada satu saya tahu produksinya, satu koordinasinya cukup cukup baik lah, cukup baik, dan saya tahu mana stok yang siap untuk digaskan pas lebaran ini. Jadi ready terus insya Allah, dan ini aman, dan ini fix yang akan saya tempurkan. Jadi artikelnya SKU-nya itu aja yang akan saya tempurkan di lebaran tahun 2024 ini. 2025 ini. Nah, simpelnya gini teman-teman, bukan simpelnya ya, apa? Prakteknya bentar. Nah, prakteknya gini teman, saya udah nemuin 34 artikel, 34 SKU sih, 34 SKU yang ini akan saya push dalam satu etalase setiap toko. Jadi yang ini saya sudah cukup yakin stoknya insya Allah aman, harganya juga masuk, dan memang cukup winning di toko supplier saya. Jadi ini nama variannya saya sudah kantongi semua 34 yang akan saya masukkan, masukkan menjadi dalam satu etalase. Covernya mungkin beda-beda ya. Covernya maksudnya kadang saya nge-scrap produk, terus saya nggak berani ganti cover, terus variannya tuh isinya tuh nggak ada yang sama kayak cover. Itu berhasil atau nggak tahu juga sih. Yang jelas saya nggak berani ganti cover. Yang jelas saya akan masukkan si ini semua menjadi satu produk. Lalu saya udah HPP-nya udah tahu, kode SKU-nya saya ini kan ya, saya kodifikasi ini dua awalan, sorry, kata pertama adalah suppliernya, ini adalah variannya, ini adalah HPP-nya. Ujung ini HPP-nya, ujung kami HPP-nya. Jadi 119, 199, 135, dan seterusnya. Terus ini harga inputnya saya 3 kali HPP, lalu harga jualnya berapa, diskonnya berapa, dan seterusnya. Jadi saya sudah mengantongi ini fix akan saya push di toko-toko saya. Nah, ini gantinya juga sederhana aja sih sebetulnya. Sederhana aja sebetulnya, cuman ya repot kalau satu-satu. Jadinya saya bikin script biar lebih cepat. Jadi variasinya kan banyak ya, ada 34. Yang sebelumnya di fase learning itu ada produk-produk, ada SKU-SKU yang saya buang karena nggak ready lagi. Saya buang, saya ganti sama yang ready, dan kalau ngubahnya satu-satu, wah repot. Repot banget. Jadi saya bikin script biar lebih cepat. Jadi saya tinggal kopas aja teman-teman, kopas nama variannya. Lalu ini yang dummy ini akan diganti oleh varian varian yang benarnya. Nah, sip tuh langsung otomatis diganti sampai 34 varian. Jadi saya udah fix 34 itu aja yang akan digas menuju lebaran ini. Mudah-mudahan sampai sebelum lebaran, kayaknya sampai lebaran ya, nunggu cairnya cash flow-nya plus 50 juta. Amin, sekarang masih minus 6 juta. Nah, ini udah, lalu saya ganti SKU-nya. Nah, saya akan ganti kode variasi ini nih, SKU ini. Ini penting sekali teman-teman. SKU penting sekali, apalagi saya dropship gini, saya bisa naruh HPP di ujung kode SKU-nya. Jadi saya untuk pembukuan gampang, untuk diskonin gampang, nggak perlu bulak-balik. Ini saya ganti langsung semuanya pakai yang sudah saya kodifikasi ya. Hmm, ini, nah ini. Nah, teman-teman, bagi yang nomor SKU-nya belum ada, saran saya wajib banget ya. Nah, langsung keganti semua. Semua. Jadi kalau kode saya, nama toko, nama variannya, sama HPP-nya berapa. Udah deh, tinggal update. Tinggal update. Nah, enggak, ini fotonya.
fotonya harus update satu-satu kalau ini. Kalau nambahin nama varian, nambahin kode SKU, saya bisa pakai script. Buat teman-teman yang mau scriptnya, cek aja di genirozaki.com, itu nama toolsnya GRIVO ya. Itu berbayarnya 200.000 per bulan. Lumayan kalau per bulan ya. Tapi insya Allah sih mempercepat kayak tadi. Ini saya nggak nyampe 5 menit, tapi kalau manual bisa 20 menit. Kali 12 toko, pusing. Terus kalau ada produk yang baru, pusing. Kalau yang pakai script tadi jadinya lebih cepat. Gitu. Terus saya sarankan lagi teman-teman, kode SKU ya penting sekali. Ini penting sekali, jangan dikosongkan. Saran saya harus apa ya? Kode SKU itu harus unik ya. Jadi dengan fisik yang sama jangan dengan kode yang sama jangan jangan nyangkut ke fisik yang berbeda, fisik barangnya ya. Jadi kalau misalkan ini nih, contoh nih, Aleta Snow Blue ini fisiknya ya jelas yang si Aleta Snow Blue itu. Jadi unik dia. Panjang lagi lah kalau SKU. Yang jelas penting lah, teman-teman silakan googling sendiri soal pentingnya kode SKU. Itu aja teman-teman, vlog ke-20 ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Gimana nanti keberjalanannya seperti apa, pantengin terus Rabu 19.30 vlog Mukena deh. Insyaallah sampai jumpa di vlog ke-21. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi yang mau tools tadi yang bisa otomatis kayak tadi, cek di genirozaki.com. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.